malaikat ketiga itu apa? Ada yang tahu? Bang Josa. Kenapa Bu Rima? Apa tadi Nika? Salah satu perkabaran malaikat ketiga. Ini kesukaannya Bu Rima nih. Mengenai Allah yang satu. Satu lagi. Righteousness by faith. Mantap. Betul sekali. Oke. Apa bisa terlihat saudara-saudara? Bisa Nik, bisa. Sudah. Ini puji Tuhan nih malam ini lancar banget aku. Oke, kita baca ya. Bang Kiki lah yang jago bahasa Inggris baca. The Laodicean message has been sounding. Take this message in all its phases and sound it forth to the people wherever providence opens the way. Justification by faith and the righteousness of Christ are the themes to be presented to a perishing world. Oh, that you may open the door of your heart to Jesus. The voice of Jesus, the great vendor of heavenly treasures, is calling to you. I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed. Ini di Revelation 3 ayat 20 ya, kalau salah ya. 20 ke berapa itu? Ya. But I will write. Sorry. Ketutup. But I will write no more. My heart is drawn out in love towards you, and my desire is that you shall triumph with the third angel's message. Jadi si Nyonya Wet di sini lagi ngomong. Aduh, kasih tahu ke kita. Perkabaran Laodikian ini udah dikumandangkan, dia bilang kayak gitu. Dan setiap fase-fase dari perkabaran ini dikumandangkan dengan tegas kepada orang-orang wherever providence opens the way, dimanapun providence ini apa Bang? Ya aku lupa. Bang Josa jangan kayak gitu dong. Ada yang inget ya providence ini? Aku bahasa Inggris. Bang Josa. Tunggu ya. Papa, Bang Josa, Papa. Aduh. Harus diapain? Tunggu ya, ini nggak bisa nih tiba-tiba. Ini dia. Jadi dimanapun disediakan providence itu bukan gimana ya, kesempatan yang disediakan, yang dibukakan kayak gitu. Jadi dan dibilang setelah itu apa? Justification by faith, pembenaran. Oke, aku tanya dulu. Apakah ini pembenaran oleh iman atau pembenaran melalui iman? Melalui. Yang lain gimana? Bu Rima udah jawab. Yang lain gimana? Apakah ini pembenaran oleh iman atau pembenaran melalui iman? Melalui Kak Nik. Mantap. Yang lain? Setuju, melalui. Oke, terima kasih Bu Rian. Gimana teman-teman yang lain? Setuju. Setuju apa ini?
Melalui. Yang lain gimana nih? Ada Kak Esther, Ko Sandi, keluarga Asinaga sama Bang Kiki. Gengge maun Bang Kiki lihat mantu-mantu. Ayo itu lihat. Ini pembenaran oleh iman atau pembenaran melalui iman? Mana? Atau bilang Nika, aku nggak tahu Nika. Bilang gitu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Pembenaran melalui iman. Oke. Terima kasih Bu Rian. Kita mau tanya yang belum menjawab. Gimana yang belum menjawab? Nggak apa-apa kalau bilang Nika, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti loh. Oke. Oke, siap. Inilah saatnya dimana kita belajar. Sebentar, apa? Pertanyaan tadi apa? Pembenaran oleh iman atau pembenaran apa? Melalui iman. Pembenaran oleh iman atau pembenaran melalui iman, gitu. Memang bedanya di mana? Beda dong. Iya, makanya. Kita tanya dulu. Bu Rima, beda nggak melalui dan oleh? Melalui Beda nggak melalui dan oleh, Bu Rima? Halo? Ya, Iya. Jadi kan melalui dan oleh tadi kan. Kalau melalui itu bisa kita bayangkan sebuah selang. Jadi dia melalui. Jadi kalau oleh iman berarti oleh iman itu. Tapi ini melalui iman gitu. oke. Gimana Bang Ki? Ya udah jalannya dulu, aku masih dengerin. Aku belum ngerti nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita kasih tahu biar kita bisa lanjut. Kalau oleh, kalau melalui dulu. Kalau melalui, bayangkan nih ada air disalurkan melalui apa? Selang. Selang, bener gak? Selang ini tempat airnya jalan dari si keran nyampe ke bunga di tengah taman. Bener gak? Itu melalui. Nah, kalau oleh, air itu dikeluarkan oleh selang, betul nggak? Jadi selang itu yang dari selangnya itu keluar air, bukan dilalui. Jadi tidak ada sumbernya si selang. Atau gini, oleh apa lagi yang paling gampang, jangan pakai selang. Bunga ini dibawa, salah, jangan pakai bunga. Kalau oleh apa ya? Kalau oleh, buah dimakan oleh kelinci, contoh gitu ya. Jadi buahnya langsung dimakan oleh kan? Kelinci. Terima kasih Josa. Gimana ini gak ada yang jawab, si Josa jadi yang jawab. Jadi itu langsung. Sedangkan kalau by melalui dia punya medium. Tahu medium nggak saudara-saudara? Medium itu bahasa Maksudnya Inggris. ada pengantaranya gitu loh. Betul sekali. Ya sekarang begini, kalau selang, kalau air dimasukkan ke selang, jadi kan melalui selang itu air itu keluar, betul ya? Betul. Ya. Itu kan namanya apa? Kalau itu melalui, begitu? Melalui. Ya, makanya airnya keluar dan jadi air itu dialirkan ke selang itu sehingga wadahnya kan ada yaitu selang itu supaya dialirkan itu air sampai keluar, betul ya? Tetapi kalau oleh tadi apa?
Langsung kayak gini, air dikeluarkan oleh keran. Nah, itu dia. Air, Gimana? berarti nggak ada selangnya. Iya, betul. Nah, sekarang ya efeknya ke kita ada selang atau tidak ada selangnya apa? Langsung gitu. Oh. Karena kan kalau dengan airnya dibuka kerannya, melebar kemana-mana kan. Tapi kalau selang itu kan dialirkan ya sampai ke tujuannya dengan benar, dengan ini begitu. Betul sekali. Betul. Enggak, ini kita belajar mengerti untuk kata oleh dan melalui. Oke? Jadi kalau bahasa Inggrisnya by itu artinya apa, Bang Ki? By itu kan oleh. By me. Melalui, Bang Ki. Ya, Kita mesti belajar kata of dan by. Dia punya kata kata yang sering digunakan oleh KJF itu of dan by. Oke, kita buka ya. Sebentar ya. Biar Bang Kiki bisa tahu dia punya penggunaan katanya di Alkitab. Ini ayat kesukaannya Bang Kiki ini. Nick, coba ya. Justification of faith sama justification by faith. Ya kan? Itu kan of and by. Gak Ya gini kan? aja Bang. Kita lihat ayat aja, oke? Kita lihat aja ayat, oke? Gimana Bang? Ya, karena berhubungan sama kata-kata kan. 1 penggunaan Korintus kata-kata. 8 ayat 6, Bang. Betul, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kita lihat polanya Alkitab aja. Nah, ini dia. Share screen. Ingat-ingat ya. Dia punya konsep kenapa itu melalui. Salah satunya diambil dari sini. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Inilah yang jadi pembanding ya. Perhatikan ya, ini yang jadi pembanding. 1 Korintus 8 ayat 6 ya, yang butuh bahasa Indonesianya. 1 Korintus 8 ayat 6. But to us there is but one God. Ada satu Tuhan. God. Apa bahasa ininya ya? Tuhan besar ya. One God. The Father. Allah. Of whom are all things, and we by him. Di sini ada kata apa? Of whom are all things. Kalau artinya of itu apa Bang di sini? Of whom are all things. Dari. Depannya S. Sumber, bener gak? Iya. Dari itu kan sumber. Iya. Gimana? Bang Kiki bisa dapat? Perhatikan baik-baik. Dia pakai kata of. Sumber. Dari semuanya. Whom are all things. And we in him. Dan kita di dalam dia. Perhatikan yang kedua. And one Lord Jesus Christ. Dan satu Tuhan Yesus Kristus. Dibilang apa Bang Ki? By whom are all things. Ini dia. Gimana Bang Ki? By whom are all things. Yang tadinya ada sumber. Tuhan Yesus sebagai apa di sini? By. Apa by tadi, Ko Sandi? Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa. Daripadanya lah segala sesuatu. Ini ILT ya, langsung. Iya, daripadanya itu apa? Kata lainnya daripadanya lah, kan ada nyalah, kan? Daripadanya lah itu apa? Kata lainnya. Sumber, betul nggak? Ya, awalnya. Betul, lanjut. Itu awalnya, ya. Ya, lanjut. Daripadanya lah segala sesuatu dan kita ada bagi dia. And we in him, itu kan?
kita ada bagi Intimate dia. kita di dalam dia. Ya, kita ada bagi dia kalau di sini di ILT-nya. And we in him, ya. Dan kita di dalam dia, oke. And one Lord Jesus Christ, dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, melaluinya lah, by whom are all things, and we by him. Tapi kalau di sini kan, dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, melaluinya lah, by whom itu melaluinya lah. Jadi tadi daripadanya lah, dan melaluinya lah. Betul. Of itu untuk daripadanya atau sumber, by di sini melalui atau medium. Jadi ini dia punya pola KJF firman Tuhan. Kalau of itu selalu digunakan untuk Bapa, sedangkan by digunakan untuk Tuhan Yesus. Ya, karena dia perantara, betul. Betul sekali, Kan benar. sumbernya Bapa, itulah of. Ya, kalau by-nya itulah Yeshua, kan gitu. Ya, oke. Terus? Ya, oke, lanjut. Jadi kalau kalau righteousness by faith, nah, kita pakai konsep Alkitab, Bang. Gak iya, boleh iya, pakai. udah. Berarti kalau righteousness by faith berarti righteousness melalui nyalah gitu, Iman. melalui Yeshua gitu loh. Betul kan? Berarti Bang, selang itu Bang, tadi kita dong. kita lagi gak bahas Tuhan Yesus kan? Kita cuma ambil by-nya. Oh, oke. Iya. Oke. Nanti itu nyambung ke situ, tapi itu pelajaran panjang. Tapi kita kan ada teman-teman lain kan yang perlu mengerti ini step by step. Oke? Bisa, Bang? Mantap, Bang Kiki. Iya, terima kasih Bang Josa. Terus dibilang apa? Oke, jadi kesimpulan kita apa dari penjelasan itu, Bang Kiki? Justification by faith itu apa bahasa Indonesianya, Bang Kiki? Ya, melalui Kristus tadi, melalui iman tadi. Yang lengkap lah, justification by faith adalah Pembenaran melalui iman. Bang Kiki, kami kan mantap. kurang di sini bahasa Inggris. Itu maksudnya Nika. Apa? Kenapa? Supaya kita lebih paham juga sih bahasa Inggrisnya Kak Kiki. Aku itu sebelum nggak tahu bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris. Enggak bohong. Aku belajar sama Nika sama Gunadi juga ya. Aku nggak tahu apa-apa. Enggak. Iya. Harus jujur, Bang. Ini hari Sabat. Oh, jadi kalau hari biasa boleh bohong dong ya? Oke. Nggak boleh juga. Oke, lanjut ya. Oke, mantap ya. And the righteousness of Christ, dan dibilang kebenarannya Tuhan Yesus. Mohon maaf ya sebelumnya kalau ada suara Josa sama bapaknya ini. Apa ya? Satu ruangan kita soalnya. Oke. Bang Josa juga mau mendengarkan firman Tuhan. And the righteousness of Christ, dan kebenaran Kristus are the theme to be presented to a perishing world. Adalah tema yang adalah tema yang akan ditampilkan, dipresentasikan kepada dunia yang mau binasa ini. Aduh, dibilang. Terus Ronwa dibilang, aduh, betapa biarlah kamu mau buka pintu dari hatimu itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian diikutiplah dia punya ayat di Revelation 3, dibilang apa? I counsel thee to buy me of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Sebelumnya dibilang apa? Kok ini bisa muncul? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kita miskin, buta, dan telanjang. Makanya kemudian ini ayat ini muncul. Untuk kita mau beli kepada Tuhan, apa dibilang? Emas yang dimurnikan di api, sehingga kamu bisa kaya. Baju putih, sehingga engkau pakai baju nggak telanjang lagi. Karena yang telanjang ada di mana, Josa? Di Taman Eden. Good job. Gimana? Dan ketika di Taman Eden itu mereka sedang apa? Sudah apa?
Sudah Sudah berbuat apa? jatuh dalam dosa. Mantap, Burian. Jadi, jadi secara singkat nih, secara singkat kesimpulan sementara, ketika dibilang kalau telanjang itu karena sudah buat dosa, berarti Tuhan menawarkan untuk kasih baju supaya kita tidak Telanjang. iya tidak telanjang, betul, supaya kita tidak itu kan supaya kita tidak apa? Tidak telanjang. Kata lainnya tidak telanjang gara-gara apa? Dosa. Berarti kalau tidak telanjang tidak Tidak ber dosa. tidak. Kan ada Nawa itu kan di Taman Eden. Iya, ya oke, terima kasih. Jadi gimana, dapat gak? Ini Tuhan nawarin baju supaya kita kembali kepada image Mungkin Tuhan. Nike, mungkin Jos aja yang jelasin ke kita kali ya, udah lebih ini. Nggak, jangan nanti dia riuh. Jadi gimana? Abang, kok Bang Kiki? Pak Tua. Gimana? Tua jangan ngomongin aku dong. Iya, oke. Gimana? Mengerti. Mantap ya? Gampang kan? Maksudnya bisa dimengerti kan? Dengan bantuan Tuhan. Enggak, Abang. Ini Ulang dulu sedikit. Oke. Oh, kita ulangin ya supaya jelas ya. Dibilang kan, jadi sebelum ayat ini kalau kita baca di kita buka lah biar semuanya bisa lihat, oke? Jadi gitu cara belajar Alkitab. Seru banget gak sih cara belajar Alkitab ini? Aduh, luar biasa Tuhan ini. Jadi kita bisa jembatanin ayat per ayat. Indah sekali firman Tuhan. Dia bilang gini kan. Ini. Ini. Ayat 17. Bisa lihat kan semuanya? Bisa lihat kan? Tam-tam, kakak tam-tam. Coba Bisa. baca ayat 17, kakak. Because the faith I read and increase it with God's and have need of nothing, and now is not the thou art wretched and miserable and pure and blind and naked. Ya, dibilang apa? Increase with goods, ya, and have needs of nothing, and knows not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked, katanya. Mia. Abang. Jadi bilang apa? Sudah miserable, sudah apa bahasa miserable ya? Sudah miserable itu apa ya? Miserable itu apa? Bang Ki, lupa aku bahasa Indonesia. Kita lihat aja langsung. Kenapa masih susah? Miserable itu melarat. menderita. Iya, menderita. Hidupnya my life is so miserable. Malang, Hidup malang itu ya. selalu Malang atau menderita. Ya. Malang. Astaga, Bang Josa. Tunggu. Malang, poor, atau menyedihkan. miskin, Menyedihkan. blind. Iya, betul. Miserable menyedihkan. Blind, buta, naked, telanjang. Nah, gara-gara ayat 17 ini, itulah ada jawabannya. Gara-gara itu, maka dari itu, sebabnya itu, inilah solusinya kata Tuhan. Ya kan? Yang dikutip di kutipan itu, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ya, kamu belilah sama aku. Yosi. Apa? Emas yang ditempa di api. Yoci. Terus habis itu apa lagi? Supaya kamu kaya. Baju putih supaya kamu pakai baju, dibajuin katanya gitu. Nah, dari situ kita tahu Tuhan bilang, Tuhan menawarkan baju karena kondisi kita apa? Kondisi kita apa? Naked. Apa naked? Telanjang. Ya. Mana buku bersama? Apa? Buku bersama. Telanjang. Benar gak? Ya, Ko Sandi?
kenapa ditulisnya harus beli gitu, sedangkan di Taman Eden Adam dan Hawa dikasih gratis begitu. Iya, bener juga Adam nih. Ya, perlu sama dipikirkan Hawa. itu. Gimana? Yang lain Adam ada dan Hawa dan em, Adam. tapi kita bisa simpan nggak dulu ini pertanyaannya, Ko Sandi? Boleh. Kita Bang simpan. Kiki nanti nggak bisa tidur Boleh ya? dia. Iya, Ah, biar gimana bertiga Bang bisa. Sandi? Gimana Bang? Kenapa kita harus beli gitu? Iya, kenapa harus Kenapa beli? ditulisnya belilah padaku emas, pakaian, sedangkan di Taman Eden Adam dan Hawa dikasihnya gratis toh. Karena kalau yang aku baca secara konteksnya itu ya, aku bukan assumption atau gimana ya, tapi yang aku mengerti bahwa justru karena keberdosaan kita ini, dulu kan kita dikasih itu semua di apa tuh namanya, seperti Bapak memanifestasikan itu kepada Yesua kan langsung begitu ke anaknya. Bapak juga kepada kita Adam dan Hawa juga begitu. Sekarang kan dengan adanya dosa ini, ya kan, itulah salah satu fungsinya kenapa Yesua itu harus mati di kayu salib. Itu prosesnya. Benar ya? Gitu loh. Gampangnya gini sih, gampangnya gini. Jadi tidak free lagi gitu loh. Maksudnya tidak Iya. tanpa ada Gini, usaha gitu loh. Iya. Gampangnya gini. Kenapa dibilang buy? Buy itu kan ada tukar menukar kan? Jadi ada yang kau berikan kepadaku dan ku berikan kepadamu. Bener nggak? Alat Iya, tukar betul. uangnya. Ya, bisa. Betul nggak? Jadi kalau aku beli rumahnya Bang Kiki dapat duit, aku dapat rumahnya, bener nggak? Jadi bertukar, Bertukar. Dan tahu nggak apa yang menjadi alat tukarnya? Sedangkan kita kan nggak punya apa-apa kan? Nah, satu lagi waktu di Taman Eden, Bang Sandi, apa yang mau ditukar? Mereka semua dalam kesempurnaan Kristus dan dalam kesempurnaan Bapa. Apa yang ditukar? Dan tahu nggak? Apa Bang Ko Sandi, tahu nggak apa yang ditukar di Revelation 3:18? Ada yang tahu? Belum tahu. Boleh Dosa. kasih masukan sedikit nih? Iya, boleh, Burian. Ini ibaratnya kakak hanya ini ya. Kalau tadi keadaan kita kan miskin, malang, telanjang kan, menyedihkan, gitu kan? Kalau dikatakan di sini membeli, Tuhan kan sudah tahu kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mau hanya kerelaan lah yang ada pada kita kan? Karena Tuhan kita itu kan maha baik. Tuhan kita tidak sistem memaksa. Jadi hanya kerelaan saja sebenarnya yang diminta Tuhan dari kita kan? Itu ajalah alat tukarnya saya pikir. Ini saya mengerti bahasa Inggris pun saya tidak tahu ya. Hanya Sorry, saya tadi pikirkan ada seperti itu putus dari Burian. Tadi alat tukarnya apa? Apa Burian? alat tukarnya hanya kemauan kita. Karena kita kan miskin, malang, dan telanjang. Kita tidak punya apa-apa. Oke. Hanya kemauan ya, kerelaan. Oke. Kalau aku boleh bilang, ya berdasarkan John 1 ayat 1 dan 9, alat tukarnya adalah dosa. Alat tukar itu yang Kenapa? Iya. Ayo, inget gak Burian? Iya. Bener nggak? Apa manusia yang paling susah diberikan? Apa yang paling susah diberikan sama manusia? Hujan deras sekali di ini. Deras sekali hujan di sini sayangku. Oke. Apa yang paling susah diberikan oleh manusia? Dosa. Dosa. Dan di Matius 1 ayat 21 dibilang apa? Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi apa yang dibayar Tuhan di kayu salib? Dosa ya. Upah dosanya. Dosa, iya. Upah dosanya sudah dibayar. Tapi bisa nggak semua orang selamat? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka harus mau kasih dosanya kepada Tuhan Yesus. Pilih, ya kan, Burian? Pilih. Mau untuk pilih kasih dosanya kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus bisa kasih.
Dia punya assurance. Assurance itu jaminan selamat ya. Semua orang bisa selamat, bisa kalau mereka pilih kasih mereka punya dosa. 1 John 1 ayat 9. Ya, bisa lanjut kita? Mantap gak? Jadi kita belinya pakai dosa. Ya Tuhan, udah. Karena kalau kita pikir kita nggak punya apa-apa yang kita bisa klaim sebagai milik kita. Ada nggak yang kita bisa klaim sebagai milik kita? Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena kita sudah di sold under sin kayaknya. Dijual, dibudak. Kita ini budaknya dosa. Dan Tuhan beli kita. Untuk kalau kita mau terima Tuhan kita sebagai Tuan kita. Dan kita sebagai hambanya. Ya, salah satunya ya kita mau untuk berikan dosa itu kepada Tuhan Yesus. Mantap banget. Oke. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Apa dibilang? Dibilang bahwa setelah dia bilang kayak gitu, setelah Roh Nubuat sebenarnya share screen. Oke. Ini dia. Setelah dibilang bahwa setelah dibilang bahwa the justification and by faith and the righteousness of Christ ini tema, terus dibilang kan 3:18 kan? Tadi 3:18 kan? Ya kan? Revelation 3:18. Kemudian dibilang apa? Tapi aku nggak akan tulis lebih lanjut lagi. Hatiku ditarik dalam kasih kepadamu. Dan kerinduanku adalah, Abang Josa, kerinduanku adalah kamu dapat triumph, menang dengan perkabaran malaikat yang ketiga. Taruh Bang. Jadi menangnya dengan apa? Perkabaran malaikat yang ketiga. Dan di sini dibilang apa? Justification by faith and the righteousness of Christ ini adalah tema yang dinyatakan dan dipresentasikan di dunia yang mau binasa ini. Kemudian disampaikan di 3, sebentar ya. Kemudian kita dia ngasih tahu bahwa kamu menang dengan perkabaran 3 malaikat. Jadi kita bisa simpulkan meskipun ada kutipan lain ya dengan sangat jelas. Berarti kita bisa simpulkan the third angel message ini apa? Ini salah satunya. Oke, kita lanjut ya. Aduh, ini penting banget loh, ini penting banget. Ini kenapa penting? Karena ini sangat aplikasi. Ini bisa dipakai, kita punya kemenangan setiap hari. Jadi kalau umpamanya tadi dikatakan theme ya, tema kan ya, maksudnya Nick ya. Betul ya? Halo? Iya tema. Iya tema kan? Betul. Tapi tema itu dalam arti seluruh dunia ini mutlak tahu dong ya. Kan gitu. Betul. Kan? Dan kondisi kita ini kan perish. Ya kan? Jadi memang khususnya justification by faith ini sama three angel message ini memang inilah berita yang memang mereka harus tahu gitu loh. Ya kalau kita pastilah kan gitu ya. Gitu ya. Betul, di Matius 24 itu jelas itu. Matius 24. Oke. Ya, terima kasih Bang Kiki. Mantap banget nggak sih? Oke, kita mau belajar tentang faith ini.
posisi faith. Aduh, sebentar ya, sorry ya. Oke, kita lanjut. Oke, siapa yang tahu tentang faith? Faith itu apa? Iman. Ya, betul. Bagus sekali. Betul, iman. Tapi faith itu didapatkan dari apa? Dari pendengaran oleh firman Tuhan. Gimana? Ada Bu Rima. Betul-betul, Koko Sandi. Kenapa Bu Rima? Iya, itu positif. Tadi aku mau perjelas gimana maksudnya dari mana gitu. Ini udah dapat dari Kak Sandi itu. Sedih kali lah kami ini, hujan deras sekali, nggak kedengaran kami. Iya, suaranya Bu Rima juga kecil sekali ya. Apa cuma aku dong? Iya. Lebat betul hujannya. Kami mendengar ya. Kami dengar aja. Oke. Siap. Oke. Oke. Tadi benar banget ya. Ko Sandi, Roma 10 ayat 17 gimana dibilang? Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan aku share ya di sini ya. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika firman itu datang, kita bisa iman itu bisa datang. Nah, iman itu apa sih, Nika? Coba kita lihat di Roma 1. Faith. Roma 10. Hebrew 10. Hebrew 11, sorry. Ayatnya yang Hebrew 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Kakak Tamara nih. Ayo coba Kakak Tamara. Kakak Tamara bisa dengar nggak? Kak, apa yang mau dibaca? Ibrani 11 ayat 6 sayang. Di situ faith, iman sama dengan apa? Bentar, Kak. Oke. Faith dengan orang yang sungguh-sungguh mencari dia, Kak. Oke, kalau yang lain, faith sama dengan apa di situ? Satu kata. Ada yang mau coba? Believe. Mantap. Siapa itu? Bu Rima ya? Faith itu sama dengan iman. Iman sama dengan percaya. Di situ dibilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya. Percaya apa? That he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Jadi harus percaya bahwa dialah dia. Dan dia juga yang akan memberikan reward kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari dia. Itu dia.
Jadi percaya itu percaya sama orangnya. Yaitu siapa? Yesus. Yesus. Tuhan. Betul, Tuhan ini di sini. God, sini Bapak ya. Dan melalui Tuhan Yesus kalau kita belajar ya. Oke. Nah, dari situ dibilang tapi ini indah banget ya. Aku mau share sedikit aja. Kalau Tuhan berkenan untuk biarkan aku share, aku mau share sedikit. Ini yang aku pernah pelajari, Bu Rima juga pernah pelajari ini nih. Oke. Tunggu ya, ada di Galatia. Oh, sorry. Roma 6. Teman-teman bisa buka Roma 6. Dari sini kita nanti bisa mantap banget ini. Kalau sudah tahu kunciannya ini, kita bisa tahu gimana caranya untuk overcome dosa. Luar biasa. Jadi orang bilang kita nggak bisa berhenti berdosa. Titik. Itu salah besar. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, kita tidak bisa berhenti dengan diri kita. Kita tidak bisa berhenti berdosa dengan diri kita sendiri, kita bisa berhenti berdosa dengan kuasa Tuhan. Itu kesimpulannya sebenarnya. Jadi kita mau lihat benar apa enggak? Share screen. Jadi kita mau lihat dari firman-firman Tuhan. Jadi itulah yang fondasi kita. Matius 7 kan? Matius 7. Ini Kak, Ya, ada yang mau tanya? jadi yang Roma 10 ayat 17 dibilang, so then faith come by hearing. Jadi by ini melalui ya, bukan oleh ya. Iya, betul. Datang melalui pendengaran. Iya, benar. Melalui firman, faith itu muncul. Betul, Gugu. Tapi uniknya di situ kenapa yang disebut panca inderanya dengan pendengaran ya, iman timbul dari melalui pendengaran. Kenapa tidak melihat begitu? Pertanyaan yang bagus. Aku ada ayat yang Kebanyakan orang melihat dulu baru dia percaya, baru dia timbul iman gitu. Tetapi Alkitab mengatakannya beda. Iya Dia dong. timbul melalui iman, bukan Oke. dari penglihatan. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith. Kita berjalan, walk itu di dalam firman Tuhan di Alkitab. Kalau kita suka baca firman Tuhan ya, walk itu seringkali diindikasi sebagai obedience atau penurutan. Jadi kalau aku bisa bilang ayat ini kayak gini. Oleh karena kita menurut melalui iman, bukan melalui apa? Penglihatan. Gimana Gus Sandi? Mantap ya. Mantap, pas, tepat sasaran. Iya ya, puji Tuhan. Oke, kita balik ya. Kita di Roma berapa tadi? Roma 6 ayat 14. Kalau kita sudah tahu satu arti satu kata,
kita bisa susun itu di ayat-ayat yang lain untuk menyusun maknanya. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia cerita tentang harta yang dipendam. Kan digali kan? Harus digali dalam. Nggak bisa, kalau orang sekedar membaca, itu namanya bukan menggali. Dia cuma lihat permukaan. Dan firman Tuhan di dalam Roh Nubuat dibilang apa? Surface reader, orang yang bacanya cuma di surface itu di atas, di permukaan, anchor nowhere. Tidak anchor itu? Tidak menancap pada apa-apa. Tidak menancap pada sesuatu. Anchor itu ini loh, jangkarnya kapal. Jadi dibilang orang yang membaca permukaan saja itu berjangkar kepada nothing. Tidak ada yang dia jangkarin. Kalau kapal nih, ombak besar, jangkar dimasukin ke dalam laut, dia ikut arus gak? Kalau bahasa Jawanya kintir nggak? Maksudnya lari nggak dia punya kapal? Kalau ada jangkarnya? Enggak. Ketika ada jangkar ditancapkan sama karang yang ada di bawah, meskipun ombaknya gede, meskipun dia goyang-goyang, tapi dia nggak akan ikut ke arus dan pergi nggak tahu kemana. Itulah fungsi jangkar. Jadi ketika Roh Nubuat bilang surface reader, itu artinya orang yang menggali yang bukan surface reader, dia menjangkar kepada sesuatu sehingga kapalnya nggak goyang. Maksudnya kapalnya goyang, maksudnya kapalnya tidak terikut arus, kayak gitu ya. Nah, dia mau tanya nih chat apa nih? Oke. Roma 6 ayat 14. Ini agak dulu aku kayak susah banget ini maknanya apa ya? Aku kok nggak ngerti ya. Ini aku mau share sedikit aja, Tuhan berkenan untuk share sama kita semua. Aduh, mantap banget indahnya firman Tuhan. Luar biasa Tuhan. Oke, dibilang apa? For sin shall not have dominion over you. Karena dosa tidak akan berkuasa di atasmu. For ye are not under the law. Karena kamu tidak di bawah hukum. But under grace. Tetapi di bawah grace. Oke. Sejauh ini aku mau tanya ya. Bingung atau enggak, saudara-saudara? Yang aku mau tanya yang bingung aja. Ada yang bingung enggak? Yang bingung aja. Yang bersuara, boleh? Ada yang bingung enggak? Gak ada yang bingung? Silakan, gak usah malu-malu. Ada yang nggak ngerti nggak? Ko Sandi gimana? Bisa? Ngerti nggak arti ayat ini tuh apa sih? Ngerti nggak Ko Sandi? Kok nggak ada suara ya? Buka mic nggak ada suara. Jadi kalau nggak mau berdosa, harus hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Ngerti nggak itu? Ya itu memang yang tertulis, tapi kita punya pengertian meresap nggak? Ngerti nggak? Maksudnya ngerti itu bukan kayak, oh ya aku tahu dia punya kata-katanya, aku bisa baca. Bukan itu. Mengerti nggak maknanya itu? Itu dia yang aku mau tanyain. Nah, di sini kita mau belajar sama-sama. Supaya Mudeng. Apa? Apa Ko Sandi? Orang mudeng, nggak ngerti. Oke, no problem, Ma. No problem. Kita kan mau belajar. Yang lain gimana? Nah,
kalau kita nggak ngerti, nggak mudeng, itu karena kita belum mengerti dia punya kata-kata kunci, bener gak? Ya kan? Nah, kita mau belajar nih. Tunggu ya, aku lupa satu di mana. 1:5:17. 1 Kor 5. 1 Kor 5 ayat 17. 1 Kor 5 ayat 17. Oh, enggak ada. Enggak ada, iya enggak ada. Sorry, aku salah alamat. 8. Roma 3:20 dulu. Oke. Mampir ke Roma 3:20, oke? Roma 3:20. Ada yang mau baca Roma 3:20? Silakan. Therefore, Pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke, silakan Bu Rima bahasa Inggrisnya. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Mantap. Jadi kalau bahasa terjemahan bebasnya dibilang kayak gini. Karena dengan melakukan hukum, gak ada daging yang dibenarkan di hadapannya. Hadapan siapa ini? Ayat 19 itu hadapan Bapa. Hadapan Tuhan ya. Hadapan Tuhan. Karena melalui hukum itu adalah pengetahuan akan dosa. Jadi kalau kira-kira nih ya, kalau kata-katanya dibilang yang pertama kalimat ini bilang gini, kalau melakukan hukum gak ada orang yang dibenarkan di hadapannya, kira-kira mereka melakukan hukum atau enggak? Gimana tadi nih? Kan dibilang, therefore, maka dari itu, melalui perbuatan akan hukum, tidak ada daging yang dibenarkan di hadapannya. Ya kan? Gak ada orang yang melakukan hukum di hadapan Tuhan itu gak ada yang benar, gak ada yang dibenarkan. Kenapa kira-kira? Kalau pengertian hukum itu adalah pengetahuan akan dosa. Kenapa kok bisa gitu? Berdasarkan ayat aja lah. Karena Melakukan Ayat tadi. itu hanyalah sebuah cermin yang menunjukkan dosa, bukan ayat itu, bukan hukum itu yang membuat kita benar atau yang membenarkan kita. Tapi melalui ayat itu kita bisa melihat kita sudah tidak berdosa lagi. Oke, Bu Rima. Sekarang gantian Bu Rima. Terima kasih Bu Rian. Oke, sama-sama. Iya, jadi dengan melakukan hukum Taurat, kita bukan dibenarkan, tapi hukum itu memberitahukan kita apa itu dosa, kan itu. Kalau aku bisa lengkapin dari duanya, Bu Rima sama Bu Rian, apa? Dengan melakukan hukum itu, padahal hukum itu adalah pengetahuan akan dosa, dan tidak ada yang dibenarkan, berarti ketika orang itu sedang melakukan hukum, katanya kan deeds of the law, sedang melakukan hukum itu malah ngasih tahu apa? Kalau dosa, siapa yang dosa? Yang sedang berdosa. Yang sedang melakukan hukum itu. Bisa nggak? Bisa baca itu. Itulah sebabnya tidak ada yang dibenarkan di hadapan hukum Taurat. Di hadapan Tuhan, bukan hukum Taurat, di hadapan Tuhan. Oke. Justified in his sight. Jadi orang mau melakukan hukum, tapi kan
tapi dibilang hukum ini pengetahuan akan dosa. Dan kemudian dikasih tahu lagi informasi. Kalau tidak ada yang dibenarkan. Kalau dibilang tidak ada yang dibenarkan, berarti kalau tidak benar berarti mereka apa? Kalau tidak benar berarti Berdosa. mereka salah, benar gak? Iya. Kalau nggak benar ya salah. salah. Benar. Oke. Iya, betul. Kalau salah berarti perbuatan mereka melakukan hukum itu salah. Dan itu berarti dosa. Makanya nggak ada yang bisa dibenarkan deh. Itulah kenapa, ini nih sekilas pandang. Kenapa orang yang mau melakukan hukum nggak bisa? Karena orang yang mau melakukan hukum tidak menggunakan dia punya kekuatan, ya akan selalu apa? Selalu apa? Dosa. Berdosa. Dan hukum itu akan terus nunjuk kamu berdosa. Berdosa. Kamu berdosa. Kenapa sih hukum ini menunjuk terus? Karena fungsi hukum apa? Seperti Cermin. Hukum cuma bisa menunjukkan kamu benar atau kamu salah. Kenapa dibilang hukum itu adalah pengetahuan akan dosa? Karena orang yang baca hukum, dia ada dosanya. Coba orang yang mukanya belepotan, pas lihat cermin, apa yang ditunjukkan cermin sama dia? Mukamu belepotan katanya. Mukamu belepotan. Itulah informasi yang kuberikan kepadamu. Itulah pengetahuan yang kamu perlu ketahui, bahwa mukamu belepotan. Nah, kalau dibilang hukum adalah pengetahuan akan dosa, artinya dia ngasih tahu orang yang baca hukum bahwa orang itu sedang berdosa. Itu dia. Mantap, Burian. Yang gimana yang lain? Ini dari satu ayat aja ini. Oke, berarti kalau kita kembali, kita jangan lupa ya pengertian ini ya. Kalau hukum itu adalah pengetahuan akan dosa. Pengetahuan akan dosa itu artinya menunjukkan bahwa kamu berdosa. Kalau misalkan tidak ada dosa berarti ditunjukkan kamu benar, kamu tidak ada dosa. Tapi kalau berdosa ditunjukkan kamu ada dosa. Oke? Ini kembali. Kemana tadi? Roma 6 ayat 14. Benar? Dibilang, dari pengertian dari ayat yang temennya tadi ini, dari tadi yang 320 itu, Roma 320, kita bisa ambil sudah bisa mengerti sedikit ini. Coba ya. Dibilang apa? Kalau dosa tidak menguasai kamu, kalau dosa nggak menguasai kamu artinya apa? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Gimana? Yang lain. Mantap, Burian. Gimana yang lain bisa mengerti nggak ini? Kalau Ya. bisa ya, gampang dimengerti ya firman Tuhan ya. Gimana Ko Sandi? Yang lain juga ada Kak Esther juga ya. Oh, ada yang udah Poco ini siapa ya? Tadi aku lupa. Bang Kiki gimana nih Bang Kiki ini? Gak ada suara nih. Dibilang, kalau for sin shall not have dominion over you, berarti kita you-nya ini atau saya ini tidak berdosa. Kalau dosa tidak berkuasa atas saya, berarti saya tidak berdosa. Nah, kalau saya tidak berdosa berdasarkan tadi Roma 3:20, hukum bilang apa kalau saya tidak berdosa? Waktu saya lihat cermin, hukum bilang apa? Kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Oke, mantap. Ayat ini terus dibilang apa di ayat ini? Karena
dosa tidak berkuasa di atasmu, kamu tidak di bawah hukum. Oh, jadi di bawah hukum itu artinya apa, Bu Rian? Artinya berdosa. Mantap. Jadi kalau di bawah hukum itu berdosa, tidak di bawah hukum itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi dari oke. Dari kalimat ini aja bisa nggak kita tidak berdosa, Bu Rian? Dan yang lain. Dari satu ayat Iya, ini. bisa. Bisa, amin. Bisa loh, ayat ini sendiri loh yang bilang. Iya enggak? Iya, Ayat ini yang benar. bilang, saudara-saudara, aku nggak ngada-ngada. Ayat ini yang bilang kita bisa nggak berdosa. Dibilang kalau dosa nggak menguasai kamu, kamu tidak di bawah hukum. Berarti kamu tidak berdosa. Dibilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, but under grace. Di bawah grace. Di bawah grace. Iya, berarti tidak berdosa itu di bawah apa? Tidak berdosa berarti di bawah grace. Itu dia. Nah, kita mau tahu grace itu apa, benar gak? Iya. Kita mau tahu, seru. Kita mau tahu grace itu apa. 2 Korintus 12 ayat 9. Padahal sering dengar ini, nggak tahu kalau ini yang menunjukkan kita bisa tidak berdosa. Aduh, terima kasih nih. Puji Tuhan. Tahu nggak apa yang dibilang tadi? Perkabaran righteousness by faith adalah perkabaran malaikat ketiga. Malaikat enggak? Yang di zaman dulu malaikat yang di Baghdad. Mau cerita dulu ya. Oke. Kita mau tahu grace itu apa? Oke? Mama cari kabarnya. Oke. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi kita sudah ada. Tadi firman Tuhan bilang apa? Di Roma 6 tadi. Mana? Tadi bahwa kalau di bawah grace, Kalau di bawah hukum dikuasai oleh hukum. dikuasai oleh dosa. Kalau di bawah grace tidak berdosa, itu firman Tuhan kan? Kalau di bawah grace tidak berdosa. Oke, kita mau tahu grace itu apa? Di 2 Korintus 12 ayat 9. Ayo ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Dibilang, my grace, kasih karuniaku cukup bagimu. Kekuatanku, kuasaku, buat sempurna di dalam kelemahan. Maka dari itu, aku bersukacita dalam kelemahanku, sehingga power of Christ, apa dibilang? Power of Christ apa dibilang? Kuasa Tuhan, power of Christ, dapat menaungi aku. Jadi grace atau kasih karunia sama dengan apa? Di ayat ini. 12:9. Grace sama dengan apa? Grace sama dengan kasih karunia. Iya, di ayat 2 Korintus 12 ayat 9 dibilang apa tadi? Yang Mika baca. Oh, 323. Oke. Oke, sorry aku baru baca yang 323. Bentar ya. Apa kata lain grace di 2 Korintus 12 ayat 9? Kasih karuniaku cukup bagimu, oleh karena kuasaku dibuat sempurna di dalam kelemahan. Sehingga kuasanya, powernya Tuhan Yesus Kristus dapat menaungi aku. Jadi grace sama dengan apa?
Udah kusebutin loh itu. Kuasa. Kuasanya siapa? Lengkap Kuasanya dong. Yesus. Yesus. Iyalah, mana nanti kuasanya Aduh, simbolis. Amang teh. Iya, iya. Iya. Oke, jadi grace adalah kuasanya Kristus, benar gak? Oke, kita balik. Gimana tadi? Aduh, kita balik. Kita kembali. Di Roma 6 ayat 14 dibilang, ayo kita baca lagi. Oleh karena dosa tidak berkuasa di atasmu, kamu tidak di bawah hukum, tetapi di bawah kuasa Kristus. Kuasa Yesus Aduh, Kristus. amang tahe. Jadi kita tidak berdosa di bawah Kuasa Yesus Kristus. Jadi karena kuasa Yesus Kristus lah ya, kita mampu tidak berdosa. Amin. Oke, mantap. Aku mau jawab dulu pertanyaan. Hubungannya dengan Galatia 3, 2:3. Mantap. Ini 3:2:3 ini ya. Salah nggak aku? Ini pokok ini siapa ya? Poco. Esther Nike. Oh, Kakak Esther. Iya, yang ini betul. Iya, betul. Oh ya. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterward be revealed. Jadi ini sama, bahasanya sama. Dibilang sebelum iman datang, kita di cap ini dikurung, di bawah hukum. Cap under the law. Under the law tadi apa, Kak Esther? Nanti kalau kita di bawah hukum, nanti kita dikuasai oleh hukum. Dosa. Ya. Hukum dan dosa. Ya. Jadi gimana, Kak Esther? Kalau under the law, di bawah hukum artinya tadi kita apa? Kalau yang tadi berdosa. Berarti kalau kita baca, sebelum iman datang, kita berdosa. Shut up unto the faith, ditutup kepada iman yang seharusnya setelah itu dinyatakan. Abang, jangan abang. Dinyatakan. Ini ngasih tahu bahwa sebelum iman datang, kita ini mantap banget ini sebenarnya. Kita berdosa dibilang. Berarti kalau imannya sudah datang, kita apa, Kak? Tidak berdosa. Apa? Kita sudah tidak di bawah hukum lagi, sudah tidak berdosa. Halo? Putus mungkin ya, Kak ya? Kita apa, Kak Esther? Tidak berdosa. Kedengeran nggak? Barusan putus. Oh, putus ya? Iya. Kalau Abang Josa, kalau sebelum iman datang, kita berdosa. Setelah imannya datang, waktu imannya ada, kita apa? Tidak berdosa. Apa? Putus? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Oke ya, kita simpan ya. Terima kasih Kak Esther ya. Berarti di sini berdasarkan Galatia 3:2:3 dan tadi apa? Sorry. Roma berapa? 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 ada sama-sama yang tidak berdosa nggak tadi? Iya. Turun. Kalau di Roma 6 ayat 14 yang tidak berdosa apa? Tidak di bawah hukum. Tetapi Ya, di bawah kuasa Tuhan. Kuasa Yesus Kristus.
Mantap. Berarti kita tahu ini ada persamaan nih. Ada temennya nih. Di bawah kuasanya Yesus tidak berdosa. Terus tadi kita baca ayatnya Kak siapa namanya? Kak Esther 3:23. Dengan iman datang tidak berdosa. Berarti ada hubungannya dong iman dengan grace. Ada hubungannya dong iman dengan kuasanya Kristus. Kalau nggak ada kuasai setan. Iya, kalau nggak ada dikuasai setan, betul. Kita mau tahu nih, bener nggak ya tadi yang dibilang sama Kak Esther sama Bu Rian? Kita mau lihat ya. Oke, ada nggak ya hubungannya? Aduh, mantep banget. Jadi aku mau tanya dulu sekarang ya. Bisa nggak kita tidak berdosa, saudara-saudara? Jawab dengan yakin karena kita semua sudah baca sendiri di dalam firman Tuhan. Bisa nggak kita tidak berdosa? Silakan jawab. Bisa. Dengan apa? Dengan kuasa iman pada kuasa Yesus Kristus. Udah kesimpulan dulu si Borian ini. Nggak boleh lah. Di Roma 6:14 aja dulu. Dengan apa? Gitu. Oke, ku tarik kata-kata aku nih. Dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Kristus. Tapi iman juga bikin kita juga gak berdosa tadi. Berarti ada hubungannya dong. Iman dengan kuasa Kristus. Oke, kita cari ya. Mama, Semoga ketemu ya. Aku lali soalnya. Aku lupa. Mama, cari gambarnya. Mama, Gak ada gambarnya. Gak ada bang gambarnya. gambarnya di bersihin. Ini nih bersihin. Mantap. Oke. Dibersihin. Efesus 2 ayatnya. Abang, sabar. Sabar abang. Ini ada bau, banyak bau di sini. Efesus 2 ayat 8. Ayo. Jangan sampai nggak ngerti lah ini. Aduh, ini untuk kita bisa menang loh. Kita bisa menang ini firmannya. Tadi dibilang apa? Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita percaya firman yang barusan aja kita belajar ini bahwa kita bisa nggak berdosa, kita diselamatkan loh. Harus percaya bahwa kita bisa tidak berdosa. Caranya dengan apa? Ini dikasih tahu sekarang sama Tuhan melalui firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8, ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ini mantap banget ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Mantap. Bukan oleh iman ya, melalui. Through itu melalui. Emang bahasa Indonesia ini memanglah melalui ya. Gimana? Iya. Konfirmasi nggak ini saudara-saudara? Seru banget nggak? Dikonfirmasi nggak? By grace, melalui kuasanya Kristus, kita diselamatkan melalui iman. Jadi ada hubungannya grace dan iman, saudara-saudara. Konfirmasi. Kak Esther dan Borian gimana? Karena kita dapat grace itu melalui iman. And that not of yourself, dan bukan. Kita diselamatkan bukan dari diri kita sendiri dibilang. Berarti dari mana kalau bukan dari kita bukan diri kita sendiri kita diselamatkan? Dari mana? Dari luar kita, benar gak? Iya. Dari luar kita. Dan tadi konfirmasi, kita tidak berdosa dari luar atau dari diri kita tadi? Yaitu Dari luar. Itu apa? Grace. Yaitu grace. Atau bahasa lainnya? Iman. Kuasa. Iman. Kuasa Tuhan Kristus. Iya.
Iman beda dengan grace, Purian. Kita dapat grace melalui iman. Iman. Oke sayang, oke. Melalui iman, oke? Mantep banget gak firman Tuhan? Ini bukan Nike yang ngomong ya. Ini bukan Nike yang ngomong ya. Sekali lagi, saudara-saudara. Ini firman Tuhan. Anda semua baca sendiri. Saya cuma bantu arahkan aja. Kita mau lihat lagi nih. Kita mau lihat lagi nih. Apa itu kuasa Tuhan? Tadi kuasa Tuhan itu grace, kasih karunia ya bahasa Indonesia. Kuasa itu grace sama dengan kuasa Tuhan, kuasa Kristus. Nah, kita mau tahu kuasanya Tuhan ini artinya apa lagi? Oke, aku minta Kak Esther lah. Kak Esther semangat banget, aku seneng kayak dengar suara Kak Esther. Kak Esther, buka Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Iya. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Hamasyah, karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Jadi, kuasanya Tuhan sama dengan Injil. Mantap. Injil siapa dulu? Yang jelas dong, nanti salah. Injilnya si Bolis nanti. Injil siapa, Kak? Injil Tuhan. Iya, Injilnya Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Mantap gak? Aduh, dibilang apa? Jadi Injil atau gospel itu adalah kuasa Tuhan. Adalah grace yang memampukan kita untuk tidak berdosa. Dan perkabaran malaikat, aduh, di tangannya malaikat itu ada apa dibilang? Ayo kita buka. Tunggu ya. Ini. Revelation 14 ayat 6. Ada yang mau baca Wahyu 14 ayat 6? Jangan lupa ya, Injil sama dengan kuasa Tuhan sama dengan grace. Dan grace itu kita tahu adalah kuasa yang memampukan kita untuk tidak berdosa. Berdasarkan Roma 6:14. Another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and all people. Mantap. Dibilang apa? Having apa? Everlasting apa dia? Malaikat ini. Everlasting gospel. Kata lainnya everlasting apa? Everlasting power or grace. Mantap. Berarti everlasting, dia membawa everlasting grace yang menyanggupkan orang yang di-preach untuk tidak berdosa. Aduh Tuhan, indah banget Tuhan. Ternyata Tuhan bilang kita bisa tidak berdosa dengan, perhatikan ya, jangan sampai dihapus ini, jangan orang bilang setengah-setengah ya. Saya mau kasih tahu ini full. Kita bisa tidak berdosa dengan kuasa Kristus. Dengan Injil itu. Dengan grace-nya Tuhan. Dibilang nih, aduh luar biasa. Ini konfirmasi ya, kita mau lihat konfirmasi. Setuju nggak nih Ronu buat dengan apa yang kita pelajari? Oke? Karena firman Tuhan Matius 18 dibilang apa? Kamu harus ada 2 atau 3 saksi untuk bilang bahwa itu benar. Sesuatu hal itu benar. Nah, tadi kita udah bersaksi-saksi sih. Cuma kita mau
lihat lagi satu saksi lagi, oke? Di satu manuskrip rilis MR 442. Perkabaran yang dikabarkan oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit adalah everlasting gospel, everlasting grace, everlasting kuasa Tuhan untuk tidak berdosa. The same gospel, kuasa yang sama yang dideklarasikan di Eden ketika Tuhan berkata kepada ular itu, I will. Siapa yang bilang? Aku. Siapa aku? Tuhan. Aku bukan manusia. Aku yang punya kuasa ini. Aku will put enmity, pertentangan di antara engkau dan wanita itu, dan antara seedmu dan benihmu dan benihnya. Benihnya akan beris menghancurkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji pertama dari juru selamat bahwa would stand on the, akan berdiri di medan peperangan untuk melawan kuasanya siapa? Setan. Kuasanya setan, dan prevail against him, dan akan mengalahkan dia. Kuasanya Savior, kuasanya juru selamat nih, gospel ini akan melawan kuasanya setan, dan yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Kuasanya Kristus. Berarti kalau dibilang kamu bisa untuk tidak berdosa, bisa? Bisa karena kuasa Kristus. Yang menang melawan apa? Melawan kuasa setan. Kuasa setan. Aduh, dibilang di sini. Terus dibilang apa lagi? Christ came to our world. Kristus datang kepada dunia kita untuk represent karakternya Bapa sebagaimana direpresentasikan di hukumnya yang suci. For his law, hukumnya yang suci itu adalah transkrip, pantulan, transkrip dari karakternya Tuhan. Kristus was both the law and the gospel. Adalah keduanya, hukum dan gospel. Aduh, luar biasa banget. Tahu nggak? Ketika hukum yang adalah Kristus itu yang ngasih tahu kita bahwa kita berdosa, yang nunjukin bahwa kita ini masih ada dosa, tetapi Kristus sendiri juga yang menyediakan kepada kita solusinya untuk kita bisa dibenarkan oleh hukum itu. Gimana saudara-saudara? Jadi hukum itu bisa bilang benar. Hukum itu bisa bilang, Borian, kamu tidak berdosa. Borian, kamu berdosa. Kalau misalkan Borian, kamu tidak berdosa, artinya Borian sudah tidak berdosa lagi. Artinya sudah dibenarkan. Righteous. Dan bagaimana Borian bisa tidak berdosa lagi? Karena Borian beriman atau percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan, kuasa Tuhan bisa memampukan Borian untuk tidak berdosa. Ketika percaya, Borian pilih untuk percaya, kuasa Tuhan diberikan, akhirnya Borian menghasilkan apa?
Tidak berdosa lagi. Tidak berdosa atau penurutan. Itulah sebabnya dibilang apa? Righteousness dibenarkan melalui iman. Mantep banget nggak? Hadiah. Aduh, terima kasih. Dibilang Aduh, ini. Oleh karena gospel of salvation, Injil dari keselamatan, kuasa Tuhan dari keselamatan, udah kuasa Tuhan untuk keselamatan lagi. Lihat, grace Tuhan untuk keselamatan, membawa manusia kepada penurutan. Kalau menurut itu melanggar atau enggak? Tidak melanggar. Tidak melanggar. Membawa manusia tidak melanggar hukum atau tidak berdosa. Whereby their character, sehingga karakter mereka dibentuk selayaknya seperti karakternya divine, surgawi. Wih, gimana? Ada janji di sini? Janji yang kita bisa percaya? Ada? Firman Tuhan bilang? Ada. Aduh, hari Sabat. Tahu nggak fungsi hari Sabat apa? Untuk melihat kembali kuasa penciptaan. Kuasa yang sama memampukan kita untuk menurut. Kuasa yang sama memampukan kita untuk tidak berdosa lagi. Dan itu direnungkan di hari Sabat. Aduh, double-double. Apalagi kita juga yang sedang visi ini juga merenungkan kuasa Tuhan. Jadi, aduh, super double. Dia punya. Kuasa Tuhan menciptakan kita. Waktu itu kita tidak berdosa. Sekarang kita harus merenungkan kuasa itu yang memampukan kita untuk tidak berdosa lagi. Aduh, luar biasa ya. Iya, baik banget kan Tuhan kan. Baik kali. Bayangin. Iya, betul. Memang benar-benar mau selamatkan, Bu Rian. Itulah Tuhan kita. Kita yang nggak punya apa-apa ini cuma modal apa? Pilih untuk percaya. Pilih untuk percaya. Itu aja modal kita. Tuhan, malam ini apa kita punya doa? Tuhan, aku pilih untuk percaya. Tolong ketidakpercayaanku Tuhan, aku pilih untuk percaya. Ketika aku pilih untuk percaya Tuhan, berikan aku kuasa-Mu untuk tolong aku untuk menurut. Karena sebagaimana yang Engkau bilang di dalam firman Tuhan, bahwa aku bisa menurut 100% dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Itulah kita menutup ya. Aduh, luar biasa ya firman Tuhan. Aduh, terima kasih. Semoga keluarga di sini terberkati ya. Jangan sampai kita termakan oleh perasaan kita sendiri, oke? Pegang benar prinsip yang benar. Inilah prinsip yang benar, yaitu batu karang kita berlandaskan kepada firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan Yesus. Firman-Nya Bapa yang disalurkan melalui Tuhan Yesus dan diberikan kepada kita. Dengan cuma-cuma, ingat itu ya. Oke deh. Gimana? Kita akhiri ya. Ko Sandi gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ditanyakan? Kita mau tutup? Udah? Oke. Jelas ya Ko Sandi ya? Oh, ada satu lagi yang aku nggak sharingnya, tapi mungkin besok lah kalau Tuhan izinkan lagi aku mau sharing. Tapi itu dulu diresapi. Mungkin ini yang Tuhan izinkan kita untuk kunyah dulu ya, karena ingat ini adalah perkabaran malaikat ketiga. Dan ini salah satu perkabaran yang akan menyinari seluruh dunia dengan kuasanya. Jadi umat-umat Tuhan yang mengaku gereja Masihat hari ke-7, yang mengaku orang Advent, yang memiliki perkabaran ini harus lebih dahulu menghidupinya. Ingat saudara-saudara ya, harus lebih dahulu menghidupinya. Perkabaran ini juga menjadi teguran buat saya yang lagi ngomong. Jadi saya bukan nunjuk-nunjuk, ini juga jadi perkabaran dan tunjuk-tunjuk kepada saya sendiri.
Puji Tuhan. Untuk kita semua lah ya. Iya betul. Untuk kita semua manusia yang lemah dan tidak Yang berdaya masih. ini. Mm-mm. Oke, kita bertelut. Ya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan untuk menjadi manusia yang bebas dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian surgawi. Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel, dan juga kami percaya Tuhan yang sama yang membebaskan kami daripada dosa-dosa kami. Kami belajar Tuhan malam ini bahwa Tuhan tunjukkan kepada kami bahwa kami bisa tidak berdosa Tuhan. Memang terlihat foolish untuk dunia, terlihat konyol dan terlihat bodoh di mata dunia. Tapi apa yang bodoh di mata dunia adalah bijaksana di mata Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami pilih. Kami bukan hanya mau untuk percaya Tuhan, tapi kami pilih untuk percaya Tuhan malam ini Tuhan. Sebagaimana kami masuk pada hari Sabat. Biarlah kuasa firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami malam hari ini boleh mengingatkan kami terus sepanjang hari Sabat nanti, menolong kami untuk menjaga kekudusan hari Sabat, dan menolong kami untuk melihat terus kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu. Kami tahu Tuhan bahwa waktunya tidak lama lagi, tapi kami mau Tuhan untuk Tuhan gunakan. Kami tahu kami harus perbaiki kami punya diri ini Tuhan untuk bisa memantulkan good works, pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam diri kami, asal kami mau serahkan dosa-dosa kami ini semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah malam ini kami boleh tidur nyenyak, kami bersyukur sehingga kami boleh besok pagi jika Tuhan mengizinkan, kami boleh bangun dan menikmati lagi probation yang Tuhan berikan untuk kami jalani, dan itu semua untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebagaimana Tuhan lindungi kami di tempat ini, Tuhan juga melindungi saudara-saudara kami di dalam Zoom ini dimanapun mereka berada yang jauh daripada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke semua, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Nika. Terima kasih ya. Sama aku aja. Bye. Sama aku aja. Bye-bye, Kak Sandi, Kak Poco.